Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak dan abangnya di acara ibadah sekolah minggu GKP Jemaat Yesus Teladan Minggu 14 Juni 2020. Di sini ada nih Kak Tora, ada Bang Davi, dan ada Kak Grace, dan ada kakak abangnya yang lain. Oke Kak Grace, masih semangat nih Kak mau ibadah walaupun secara online Kak? Masih harus tetap semangat dong, apalagi walaupun dalam situasi seperti ini terus kita masih semangat. Masih happy dong ya Kak ya? Betul, masih happy. Jadi kita mau nyatain sukacita kita, kita mau bilang sama Tuhan Yesus kita happy dalam segala keadaan kita sekarang. Harus selalu happy. Kita mau angkat lagu pujian nih Kak. Kita mau nyanyi happy ya ya ya. Dia masih duduk, boleh bangkit berdiri. Boleh sambil menunjuk tangan ya. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, kita selalu senang ya Kak, selalu senang menjadi anak Tuhan. Yang kapanpun itu kita harus selalu senang menjadi anak Tuhan. Apalagi dalam situasi seperti ini, kita jangan pernah merasa kalau Tuhan meninggalkan kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan senang kalau kita itu menjadi Anaknya. Oke adik-adik, sambil kita telah bernyanyi, kita akan berdoa. Buat adik-adik kakak di rumah, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita akan bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak buat penyertaanmu ya Bapak pada pagi hari ini. Pada minggu ini ya Bapak, Bapak masih memberkati kami. Walaupun kami masih dalam bertatap muka ya Bapak, dalam keadaan online ya Bapak, tidak dapat bertatap muka secara langsung, tapi kami yakin dan percaya ya Bapak, kami punya kerinduan untuk berkumpul bersama-sama ya Bapak, untuk memuji dan menaikkan namamu, bergembira dengan adik-adik kami ya Bapak, bertemu langsung dengan mereka, bersenda gurau ya Bapak, dan juga bercerita tentang pengalaman mereka ya Bapak. Tapi kami yakin dan percaya ya Bapak, apapun itu keadaannya ya Bapak, kami merasa ya Bapak bahwa Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memegang tangan kami, dan kami merasakan selalu dekat dengan adik-adik kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami tidak lupa berdoa buat adik-adik kami dimanapun mereka berada ya Bapak. Ini juga dengan keluarga juga Engkau berkati ya Bapak. Kiranya Engkau menyertai mereka, Engkau berikan kesehatan kepada mereka, Engkau jauhkan mereka dari segala mara bahaya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan ibadah kami dan kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan. Tinggal doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin. Ya, oke Kak Grace. Ya Kak. Jadi seperti pada saat pandemi sekarang nih Kak, kan banyak yang sakit Kak, ada yang demam, ada yang batuk, bahkan ada sakit yang parah nih Kak. Iya, dan kakak juga kebetulan baru sembuh juga kan. Iya, kemarin Kak kakak sakit ya Kak ya. Ya, kami puji Tuhan. Ya, kita kakak bisa berada di sini, bisa untuk berkumpul dengan kalian untuk beribadah. Betul dong, Iya. Kak. Itu tipsnya apa sih Kak biar cepat sembuh Kak? Jadi kalau sebenarnya buat kakak ya, kemarin kakak sakit udah flu sampai kakak di dalam kamar terus ya, bukan tidak berani keluar, tapi karena dalam masa seperti ini lebih bagus kita menjaga
tulangnya Kak gitu ya? Iya, katanya seperti hati yang selang ada yang patah, keringkan tulang. Oke adik-adik, jadi setelah kita bernyanyi, kita akan mengucapkan pengakuan iman tersebut. Semua yang kita berdoa, sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman tersebut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke Kak Grace, Oke Kak. sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Kak, kita meneguhkan iman kita nih Kak. Tadi kita bahas penyakit katanya melalui obat bisa sembuh Kak. Ya betul Kak. Itu kan dari fisik kita Kak. Tapi dunia ini kita kan juga nggak tahu Kak. Terkadang ada guncangan, ada goyangan. Tapi kita harus tetap teguh iman ini Kak. Betul, apalagi dalam kondisi seperti saat ini Dan ada Tuhan ya, yang harus kita mengingatkan buat adik-adik kakak dan buat orang tua adik-adik kakak yang di rumah. Ya, apapun yang terjadi, bagaimana Kak Grace? Kita harus tetap teguh iman kalau Tuhan selalu beserta kita. Iya. Mau gunung beranjak, mau bukit bergoyang, semua yang tak percaya sama Tuhan Yesus. Kita menyatakan iman kita nih Kak. Kita mau angkat lagu pujian, kita bernyanyi. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, setiapku akan beranjak dariku. Sekali lagi. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi Kak, sampai kita berdoa waktu ini menyampaikan firman Tuhan. Dan bukit-bukit bergoyang. Namun, Kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Shalom adik-adik, ya ketemu lagi kita ya adik-adik ya di ibadah kita di 14 Juni 2020. Nah, tadi adik-adik kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah bertepuk tangan, kita sudah bernyanyi. Tadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bang Pasli ngajak adik-adik yang di rumah, jangan ada yang tidur ya, duduk semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, pulpennya apabila mau ditulis-tulis ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita ambil sikap berdoanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasihlah Bapa yang baik atas berkat Bapa, sehingga kami masih bisa memuji memuliakan Bapa, walaupun kami jaraknya menjauh Bapa, di rumah kami masing-masing Bapa melalui online ini Yesus. Kami percaya dan yakin Bapa, cepat atau lambatnya Yesus akan mempertemukan kami di rumah-Mu ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman Bapa. Urapi kami Bapa,
jalankan dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik yang di rumah, bisa dibuka Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya dari Keluaran Keluaran 14 ayat 21 sampai dengan 23. Sudah adik-adik, Keluaran 14 ayat 21 sampai dengan 23. Adik-adik bisa baca di rumah. Bang Kostin akan baca dari sini, adik-adik bisa mendengarkannya. Lalu Musa mengeluarkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusut mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Nah, adik-adik di sini firman Tuhan dikatakan Tuhan itu yang maha baik, Tuhan itu suka menolong. Nah di sini judulnya dikatakan Tuhan itu hebat. Nah, siapa setuju bilang bahwa Tuhan itu hebat? Tunjuk tangannya. Iya, semua pasti bilang bahwa Tuhan itu hebat. Kenapa adik-adik? Tuhan itu mau menolong kita, mau menjaga kita. Nah, selama kita di rumah, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Walaupun kita tidak ketemu di rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama, tapi Tuhan Yesus ada di hati kita. Betapa hebat dan luar biasanya Tuhan itu buat kita. Benar ya adik-adik ya? Nah, di sini tadi dikatakan bahwasannya di ayat 21 lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Nah, bagaimana Musa mengulurkan tangannya ke atas laut? Kalau tidak perantaraan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak cerita Musa yang mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan? Adik-adik tahu? Tahu Firaun? Nah, dia menguasai bangsa Israel sehingga mereka diperbudakkan. Mereka disuruh bekerja. Kenapa? Bangsa Israel tidak mampu untuk mencari makan sehingga mereka pergi dan menjadi pekerja di Mesir. Tapi semua bangsa Israel takut. Kenapa? Mereka dianiaya. Mereka diperbudak sesuka hati Firaun. Tapi mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong kami keluarkan dari Mesir ini. Nah, bagaimana cara mereka keluarkannya? Tuhan mengutus Musa untuk berjumpa dengan Firaun untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, adik-adik mau melihat satu film yang sudah Abang siapkan? Ya, tapi adik-adik jangan ada tidur ya. Duduk semua, fokus. Ini filmnya berikut. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan.
Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel. Firaun yang keras kepala tidak menyerah. Sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah laut. Gimana adik-adik? Sudah dilihat filmnya? Bagaimana Musa mengeluarkan bangsa Israel, mengeluarkan mereka? Sebelum dikeluarkan, Musa mendatangi Firaun dengan baik, dengan meminta izin untuk membawa bangsa Israel keluar. Karena kenapa? Tuhan yang meminta supaya bangsa Israel tetap dapat menyembah Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Firaun berisik keras, tidak mau melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa, karena Tuhan sudah menitipkan kepada Musa, dan itu akan ada 10 tulah yang diberikan Tuhan melalui Musa, dan tulah itu bermacam-macam. Bahkan ada air laut menjadi darah, belalang, lalat, nyamuk, bahkan semua manusia yang ada di situ kena penyakit. Nah, adik-adik mau nggak seperti itu, seperti Firaun? Tidak. Dan akhirnya
Firaun agak bersikeras dan akhirnya dia memanggil Musa dan melepaskannya. Setelah itu mereka lari, bangsa Israel lari keluar dari tanah Mesir. Bangsa tanah Mesir mengejar bangsa Israel untuk keluar, untuk menangkap mereka supaya mereka diperbudakkan lagi. Tapi karena kuasa Tuhan, mereka terselamatkan. Nah, adik-adik tadi udah nonton filmnya ya. Mereka terjebak di satu laut yang sangat lebar. Nah, bagaimana adik-adik? Apabila dikejar penjahat, lari adik-adik dikejar penjahat tuh. Tapi mentok, tidak tahu mau kemana lagi. Ada satu laut yang sangat luas. Mungkin adik-adik melewati laut itu tanpa, contohnya menggunakan sampan, atau paling tidak adik-adik bisa berenang. Nah, bingung bangsa Israel, mau kemana kita larinya? Mau ke kanan tidak bisa, mau ke kiri tidak bisa, tidak ada jalan sama sekali. Di depan ada hanya laut. Mereka melihat ke belakang kembali. Wah, bangsa Musa sudah mengejar lagi. Bagaimana ini? Lalu Musa maju ke depan dan memohon kepada Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Tuhan menunjukkan jalan. Angkat tongkatmu, tujukan ke laut. Dan laut itu akhirnya terbelah dua, adik-adik. Apa adik-adik? Terbelah dua. Nah, ibaratkan terbelah dua itu, air itu tetap mengalir dari atas. Kalau kita adik-adik bisa lihat tuh betapa ngerinya. Dan akhirnya bangsa Israel tanpa berpikir panjang langsung lari melewati laut tersebut. Nah, bangsa Mesir pun masuk ke dalam. Ketika mereka di tengah-tengah, bangsa Israel sudah keluar dari laut tersebut, baru menyatu lagi dan bangsa Mesir memakan air laut tersebut. Nah, adik-adik, siapa yang mau jadi Firaun? Dia mempunyai segalanya, tapi dia suka memperbudakin orang. Musa diutus Tuhan untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya supaya tetap memuji-memuliakan nama Tuhan. Nah, walaupun adik-adik pada saat ini kita masih di rumah, tidak sekolah. Nah, di sini kita dicoba dengan situasi sekarang ini, ya. Jangan bermalas-malasan. Walaupun kita jauh, Tuhan itu ada di hati kita. Adik-adik, ada di hati kita. Percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Sedetik pun tidak akan meninggalkan kita. Nah, kita selalu berdoa. Selama kita di rumah, apa yang kita kerjakan? Bang, aku nggak sekolah. Bang, apa yang aku sekarang lakukan? Membantu orang tua di rumah. Nah, itu pekerjaan yang sangat mulia. Nah, daripada kita tidur, daripada kita bermain, harus kita bantu orang tua. Nah, jadi Musa pun berhasil mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Nah, apa adik-adik pernah menolong orang? Nah, kalau kita menolong orang itu harus kita ikhlas. Nah, tadi yang Abang bilang itu ada 10 tulah yang Tuhan turunkan ke tanah Mesir. Salah satu contohnya tadi Abang bilang itu air menjadi darah. Bahkan ada hujan batu, ada nyamuk. Nah, adik-adik bisa baca nanti di Keluaran 7, di situ ada tulah dan arti maksudnya semua. Ya adik-adik ya, jadi bisa buka lagi dari Keluaran 7, nanti dia itu sampai dengan Keluaran 11. Nah, di situ tulah semua yang ke-10 tadi yang Bang sebut itu ada semua di Keluaran 7 sampai dengan 11. Setiap keluarnya adik-adik ya bisa dibuka ya. Di kepalanya itu masing-masing ada tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga. Ya adik-adik ya. Bahkan pun ternak-ternak Firaun mati semuanya. Nah, jadi adik-adik, saat ini kita dilanda virus. Nah, marilah kita menjaga diri kita supaya kita tidak gampang sakit, gampang tubuh
kita itu lemah, banyak kita minum air putih, banyak minum vitamin. Adik-adik ya, jangan pernah malas-malasan di rumah, tetap beraktivitas walaupun kita jaraknya jauh. Nah, kita aminkan firman Tuhan. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Bapa yang baik. Engkau masih memberkati kami Bapa, Engkau masih melindungi kami Yesus Kristus, dimanapun kami berada Bapa. Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari isi firman Bapa dari Keluaran 14 ayat 21 sampai dengan 23 Bapa. Itu mengenai kehebatan Engkau Bapa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir Bapa, dari tanah perbudakan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Bapa, walaupun kami di rumah, Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap melindungi kami Bapa dimanapun kami berada. Kami rindu akan beribadah di rumah-Mu Yesus. Kami yakin juga Bapa, Engkau akan cepat mempertemukan kami di rumah-Mu yang kudus Bapa, untuk bersama-sama beribadah Yesus Kristus. Biarlah tadi itu Bapa, yang Musa menjadi contoh dalam hidup kami Bapa, dapat menolong sesama, dapat memberikan yang terbaik Bapa untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Bapa surgawi, sebentar kami akan memuji Engkau Bapa, kiranya Kau urapi kami Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami adalah manusia, bertiada yang mudah kesalahan dosa Bapa. Kiranya Kau hapuskan itu Bapa, agar kami layak menjadi pengikut. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan puji syukur. Haleluya, amin. Kita bernyanyi. Nah di sini abang ada satu klip video lagu buat adik-adik di rumah, ya, untuk mengumpulkan persembahan. Nah sebelum kita mengumpulkan persembahan, abang ingatkan buat adik-adik di rumah dan orang tua bisa mengumpulkan persembahan sekolah minggu melalui Sintua weeknya masing-masing. Dan ini lagu untuk pengumpulan persembahan kita. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan satu pujian untuk mengumpulkan persembahan. Sekarang kita tutupkan ibadah kita. Kita sama-sama mendoakan doa Bapa kami di surga. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita sama-sama mendoakannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.